Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa Brusur Bakti dari kelas Biologi 3 semester 6. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang teknik dekalsifikasi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Syukriya MSC yang telah membimbing kami dan mengajari kami di mata kuliah Mikroteknik Hewan semester ini. Jadi, tugas ini ialah dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Adapun materi yang ingin saya sampaikan ialah sebagai berikut. Kita masuki pendahuluan terlebih dahulu. Makhluk hidup seperti vertebrata dan mamalia, yaitu manusia, memiliki bagian tubuh yang keras. Sebagaimana yang kita ketahui, penyusunnya berguna untuk menopang tubuh kita yang kita kenal sebagai tulang. Tulang pada manusia ataupun hewan vertebrata tersusun atas matriks dan juga garam-garam organik. Adapun garam-garam organik yang dimaksud ialah fosfat, kalsium, serta terlapisi oleh ligamen-ligamen serat yang nantinya mampu memperlancar geraknya sendi yang ada pada tubuh kita ataupun pada hewan vertebrata. Nah, tulang-tulang inilah yang nantinya akan membantu manusia dalam mempermudah gerak yang dilakukannya. Pada tulang, jaringan yang menyokongnya ataupun jaringan yang mendukungnya ialah berupa jaringan ikat. Kegunaan tulang yang pada umumnya dapat kita ketahui ialah pelindung bagi organ vital dan juga organ bagian rawan di dalam tubuh, baik yang terlihat ataupun tidak. Juga penimbun mineral-mineral yang dibutuhkan tubuh, serta sekaligus menjadi lokasi pembentukan sel darah, terlebih di tulang sumsum. Berdasarkan utilitas tersebut, tulang yang keras ini akan sedikit sulit dalam pemotongannya ketika telah terbentuk menjadi preparat-preparat yang ingin kita lihat ataupun spesimen yang ingin kita amati, sehingga jika dalam pelaksanaannya tidak memiliki keahlian yang khusus dalam teknik dekalsifikasi ini, nantinya akan mampu menyebabkan kerusakan pada alat pemotong preparat yang kita ketahui yaitu mikrotom. Oleh sebab itu, maka kita memerlukan teknik yang dinamakan teknik dekalsifikasi. Nah, jadi teknik dekalsifikasi ini yang akan kita gunakan ke depannya bagaimana untuk memproses tulang menjadi spesimen dengan baik. Jadi sebelum kita lanjut, bagaimana sih cara teknik dekalsifikasi itu digunakan? Kita harus tahu dulu nih, apa sih itu dekalsifikasi? Nah, dekalsifikasi merupakan langkah-langkah dalam penghapusan garam-garam kalsium ataupun garam-garam mineral serta kegiatan mineralisasi pada tulang, gigi ataupun jaringan lainnya yang berbentuk keras yang ingin kita jadikan spesimen. Nah, namun tidak jarang orang juga mengenal teknik dekalsifikasi ini sebagai teknik demineralisasi. Jadi antara dekalsifikasi dan demineralisasi ialah sama saja, tidak ada bedanya. Umumnya kegiatan ini kita lakukan di laboratorium dengan menggunakan berbagai asam ataupun agen pengkelat, yang dimana nanti prosesnya akan dilaksanakan secara kompleks, secara inheren dan diperumit oleh pertukaran antara waktu yang dibutuhkan dan juga untuk proses yang dilakukan agar sebanding dengan kualitas yang ingin kita hasilkan. Nah, dampak dari proses dekalsifikasi ialah berupa pemberian ataupun memberikan kelunakan pada tulang ataupun gigi ataupun jaringan keras lainnya yang ingin kita hilangkan kandungan kalsium di dalamnya, sehingga nantinya akan memudahkan kita untuk melakukan pemotongan terhadap preparat yang kita inginkan. Selain itu, nantinya hal ini juga akan memberikan akses yang mudah ketika jaringan hendak diberikan pewarnaan, contohnya pewarnaan hematoksilin iosin atau He. Nah, adapun di dalam proses pengerjaannya, dekalsifikasi ini juga mengandung beberapa prinsip yang didasarkan pada penghapusan kation kalsium menggunakan teknik anion. Apa sih teknik anion itu? Nah, jadi pada umumnya anion adalah bagian dekalsifikasi yang pada umumnya asalnya berasal dari cairan asam. Selama dekalsifikasi berlangsung, cairan ataupun larutan yang digunakan harus memiliki kualitas yang baik dan juga bagus
karena harus menghilangkan seluruh kalsium yang ada di dalam tulang ataupun jaringan keras lainnya, namun tidak harus merusak bagian sel ataupun jaringan, serta tanpa melalui kecacatan dalam impregnansi ataupun pewarnaan yang nantinya akan dilakukan. Nah, bukan hanya larutan asam, akan tetapi larutan penyangga juga dibutuhkan di dalam teknik dekalsifikasi ini. Teknik penyangga ataupun buffer ini perlu kita gunakan karena cairan penyangga yang baik untuk dipakai ialah berupa cairan yang memiliki pH 4,4 hingga 4,5. Semua larutan asam akan merusak senyawa organik yang ada di dalam substansi tulang serta jaringan yang ada di dalamnya, sehingga kita harus benar-benar bisa memilah dan memilih larutan asam apa yang akan kita gunakan, karena nantinya kita tidak ingin merusak kandungan kalsium juga yang ada. Meskipun kita melisihkan kandungan kalsium, namun kita tidak ingin merusak preparat tersebut. Nah, dalam pelaksanaan dekalsifikasi ini, kita sebagai peneliti harus benar-benar mempertimbangkan larutan yang hendak kita gunakan. Hal ini berdasarkan karena larutan dekalsifikasi ataupun agen dekalsifikasi merupakan komponen terpenting untuk pelaksanaan teknik dekalsifikasi ataupun demineralisasi ini. Larutan yang kita gunakan harus mampu mempertahankan tujuan dekalsifikasi sehingga pemilihannya harus tepat. Karena larutan dekalsifikasi harus memiliki beberapa kriteria, yakni mampu menghilangkan garam kalsium secara sempurna, tidak merusak sel-sel, jaringan ataupun serat-serat di sekitarnya. Karena hal ini tidak harus akan berpengaruh terhadap pewarnaan juga, karena untuk mengefisiensikan waktu selama pengerjaan. Nah, pemilihan larutan ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu larutan dekalsifikasi asam kuat. Nah, asam kuat merupakan salah satu asam yang mudah larut dalam air dan juga terurai secara sempurna serta memiliki ionisasi yang sangat baik. Nah, asam kuat kerap digunakan dalam dekalsifikasi karena mempunyai proses yang cepat. Asam-asam kuat seperti asam sulfat dan asam klorida mempunyai kemampuan tinggi untuk menghidrolisis dan mendekomposisi protein. Asam kuat untuk dekalsifikasi dibagi lagi menjadi beberapa, yakni seperti berikut. Yang pertama ada asam nitrit. Asam nitrit atau yang dikenal juga sebagai asam nitrat adalah salah satu cairan korosif yang tidak mempunyai warna. Perbedaan antara asam nitrit dan nitrat adalah banyaknya oksigen di dalam kandungan asam tersebut. Asam nitrat mempunyai 3 atom oksigen, sedangkan nitrit hanya mempunyai 2 atom oksigen saja. Penggunaan asam nitrit pada umumnya jika di dalam dekalsifikasi ialah dengan cara menggabungkannya dengan Aquades dengan taraf 5%. Namun, hal ini juga bergantung kepada kita sebagai peneliti. Keunggulan asam ini ialah mampu melakukan proses perendaman dengan cepat. Namun, asam ini juga memiliki kekurangan yang dimana mampu merusak struktur tulang dan mengurangi sistematika pewarnaan. Nah, yang kedua adalah larutan Parenis. Larutan Parenis adalah dekalsifier tradisional yang mempunyai kemampuan untuk mendekalsifikasikan tulang secara jauh lebih lembut dibandingkan asam nitrit encer yang tadinya telah kita bahas. Larutan yang satu ini terdiri dari beberapa campuran seperti asam nitrat dengan 10% sebanyak 40 ml, asam kromat 0,5% dengan jumlah 30 ml, dan 30% alkohol absolut dengan takaran 30 ml. Nah, kelebihan cairan ini ialah mampu mendekalsifikasikan tulang dengan baik, namun akan berpengaruh buruk dalam pewarnaan jika titik akhir ataupun endpointnya itu tidak sesuai. Nah, asam kuat yang selanjutnya ialah asam klorida, di mana asam ini memiliki campuran yang nantinya akan dicampur dengan 5 dan 10% Aquades. Perbedaan cairan ini dengan cairan yang sebelumnya adalah di mana formalin yang kita gunakan harus dicuci dulu dengan spesimen dan ditempatkan di dalam asam klorida yang untuk mengalami karsinogen. Larutan ini mampu mampu juga merusak tulang dan mempengaruhi nantinya untuk pewarnaan, sehingga dibutuhkan ketelitian yang sangat baik. Nah, selanjutnya itu larutan
von Ebner's. Larutan ini merupakan agen dekalsifikasi yang mempunyai formula berupa campuran dari beberapa bahan. Nah, bahan-bahan yang digunakan itu ada natrium klorida jenuh dengan jumlah 50 ml, Aquades 42 ml, serta 8 ml asam klorida. Keunggulan dan kelemahan cairan yang satu ini tidak jauh berbeda dengan asam-asam kuat yang sebelumnya, yang dimana mampu melaksanakan dekalsifikasi secara kuat dengan cepat dan namun dapat mengganggu struktur tulang dan juga proses pewarnaan. Nah, asam kuat yang selanjutnya ialah hidroklorid. Nah, penggunaan dekalsifikasi ini perlu kita ketahui bukan hanya pada tulang, namun juga pada gigi hingga pada cangkang-cangkang hewan lainnya yang keras. Nah, di mana penggunaannya ialah dengan mikroabrasi email untuk melaksanakan struktur email gigi dengan bahan-bahan kimia. Nah, cairan yang digunakan ialah merupakan cairan hidroklorid 18% yang mampu meningkatkan demineralisasi email gigi serta mampu mengundang datangnya karies gigi. Nah, itu untuk dia asam-asam kuat. Jadi secara keseluruhan, asam-asam kuat ini mampu melaksanakan dekalsifikasi secara cepat. Namun, kekurangannya ialah mampu merusak struktur tulang dan yang nantinya akan mengganggu dalam proses pewarnaan. Nah, yang selanjutnya ialah penggunaan dekalsifikasi dengan asam lemah. Asam lemah merupakan salah satu bagian yang penting dari demineralisasi tulang. Karena untuk melakukan dekalsifikasi, asam lemah kerap digunakan. Meskipun kekurangannya ialah membutuhkan waktu yang lebih lama dan dari jenis-jenis asam kuat yang sebelumnya telah kita bahas. Sehingga redensi yang dihasilkan asam lemah sewaktu demineralisasi akan lebih rendah dibandingkan dengan asam kuat tadinya. Namun, sifat-sifat ataupun karakteristik hasil dari dekalsifikasi tulang jauh lebih baik dari penggunaan asam kuat. Asam lemah ini juga dibagi menjadi beberapa bagian lagi, seperti yang pertama, asam format. Asam format merupakan salah satu jenis asam lemah yang sering digunakan dalam dekalsifikasi. Asam ini juga kita kenal sebagai asam sarang semut. Bukan hanya tulang dan gigi, ternyata jaringan kersanya seperti cangkang hewan pun mampu dimineralisasikan. Asam ini mengandung larutan kitosan dalam asam encer dan yang dimana jika bereaksi bersama polimer ionik akan membuat elektrolitnya menjadi struktur kompleks yang nanti hasilnya dari penggunaan asam format terhadap cangkang akan menghasilkan berupa tepung dan akan ditindaklanjuti sebagai spesimen. Nah, larutan yang kedua ialah larutan Evans dan Karajian. Larutan ini merupakan formula dari gabungan beberapa cairan asam. Cairan yang digabungkan sesuai takarannya adalah asam format sesuai jumlah, yaitu 18 ml, natrium sitrat 10 gram, dan Aquades yang banyaknya 75 ml. Nantinya ketiga larutan ini akan dicampurkan, maka hal itulah yang menghasilkan larutan Evans dan Karajian. Selain itu, setiap larutan yang memiliki kandungan asam format di dalamnya akan mempunyai karakteristik untuk menjadi larutan penyangga ataupun buffer. Kekurangan dari formula ini ialah membutuhkan waktu yang lebih lama dan kelebihannya ialah tidak akan mengganggu struktur tulang ataupun pewarnaan nantinya. Selanjutnya yaitu larutan Christensen. Larutan Christensen ini merupakan hasil dari pencampuran beberapa larutan juga, di mana yang digunakan ialah asam format sebanyak 18 ml, natrium format dengan takaran 3,5 gram, dan juga Aquades dengan jumlah 82 ml. Jenis larutan ini juga tidak terlalu jauh berbeda dengan asam sebelumnya karena dengan formula ataupun campuran yang mirip. Nah, keunggulan dan kelemahannya juga masih sama, di mana keunggulannya ialah tidak mendistraksi pewarnaan dan juga struktur tulang yang dilakukan. Namun, kekurangannya ialah kita membutuhkan waktu yang lebih lama daripada menggunakan asam kuat sebelumnya. Nah, larutan asam lemah berikutnya ialah larutan Gooding dan Stewart. Gooding dan Stewart merupakan jenis larutan campuran lainnya yang merupakan dari golongan asam lemah. Adapun bahan formulanya ialah asam format sebanyak 5 hingga 25 ml, formaldehida 40% sebanyak 25 ml, dan Aquades dengan banyak 75 ml. Kelebihan serta kekurangannya pun tetap sama, di mana hasil penggunaannya tidak akan merubah struktur tulang, tidak akan mengganggu pewarnaan, namun tetap menyita waktu yang lama untuk mengerjakan seluruh prosesnya. Selanjutnya itu EDTA atau asam ethylene
diamin tetratik, atau kita kenal juga sebagai larutan keliting, salah satu larutan yang cara kerjanya menarik ion kalsium yang asalnya dari kristal apatit. Nantinya, hal ini akan membuat ukurannya menjunjut dengan perlahan. Proses dalam keliting ini sangatlah jauh berbeda dengan larutan asam kuat dan larutan asam lemah, karena larutan ini membutuhkan waktu yang sangat lama dalam dekalsifikasi. Lama proses yang dibutuhkan itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Sehingga asam yang digunakan hanya netral EDTA ini mempunyai formula seperti garam dinatrium EDTA 250 gram, Aquades 750 ml dengan pH yang harus 7 ataupun normal. EDTA bekerja dengan secara perlahan dalam proses dekalsifikasi sehingga memberi kelancaran dalam pelaksanaannya, yang nantinya akan memudahkan ketika kita hendak membentuk pita sesuai dengan ketentuannya. Sehingga keunggulan dari cairan yang ini ialah menghasilkan spesimen yang paling baik di antara ketiga jenis larutan yang ada. Namun, kekurangannya ialah membutuhkan waktu yang lama dan belum tentu mendapatkan hasil yang terbaik yang kita inginkan. Nah, setelah membahas asam yang hendak kita gunakan, kita akan memasuki bagaimana sih teknik ataupun proses dekalsifikasi itu. Namun, sebelum itu, ada beberapa hal yang hendak kita ketahui tentang dekalsifikasi jaringan ataupun hal-hal yang harus dilewati terlebih dahulu. Tahapan tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama metode potong makros, dekalsifikasi, dan fiksasi. Jadi, untuk metode yang ini, jaringan tulang yang masih mengandung garam kalsium dengan ukuran dari 4 mm sampai 5 mm dipotong terlebih dahulu untuk memastikan cairan fiksasi yang nantinya akan mempengaruhi tulang dan proses penghilangan garam sehingga kalsium akan tercapai. Waktu yang dibutuhkan biasanya selama 2 hingga 3 jam. Nah, metode yang kedua ialah fiksasi, metode potong makros, dan juga dekalsifikasi. Jadi nantinya jaringan tulang yang hendak kita gunakan itu akan direndam terlebih dahulu di dalam larutan fiksatif, lalu akan dipotong menggunakan metode makros dan masuk ke proses perendaman dengan larutan dekalsifikasi. Selama hendak melakukan dekalsifikasi, jaringan dan agen dekalsifikasi itulah hal yang utama harus kita perhatikan di dalam pembuatannya. Nah, adapun proses dekalsifikasi berupa jaringan yang telah terparafinasi dimasukkan ke dalam larutan dekalsifikasi dengan perbandingan 50 sampai 100 kali. Jaringan diletakkan di dalam larutan, bukan di posisi tenggelam, melainkan melayang di tengah-tengah. Setelah itu, cairan atau larutan yang digunakan untuk dekalsifikasi harus diganti sesering mungkin, karena nantinya kita takut akan mempengaruhi hasil yang hendak kita inginkan. Nah, setelah itu, jaringan tulang yang tadinya kita telah proses akan dimasukkan ke dalam alkohol 70% yang memiliki pergantian teratur selama 10 jam lamanya, sehingga jaringan ataupun spesimen yang hendak kita gunakan itu siap untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap dekalsifikasi yang sebenarnya. Penentuan masa endpoint dekalsifikasi. Nah, di dalam proses dekalsifikasi, untuk memperoleh hasil yang baik dengan kualitas tinggi, maka kita perlu tahu bagaimana sih titik akhir ataupun endpoint suatu larutan dalam pelaksanaannya. Karena endpoint ini akan menjadi sangat penting karena titik inilah yang mampu mendeteksi kadar garam kalsium yang hendak kita hilangkan dari tulang itu untuk mengetahui masih adakah atau tidak di dalamnya. Selain itu, jika kita mampu mengenali endpoint ini, maka peneliti ataupun kita yang mengamati mampu mempertimbangkan waktu yang digunakan, sehingga nantinya mampu mendeteksi kerusakan sel ataupun jaringan yang ada di dalamnya. Nah, untuk mengidentifikasi titik akhir ataupun endpoint ini, maka ada beberapa cara yang kerap digunakan, yaitu yang pertama metode X-ray. Langkah terbaik untuk melihat sisa kandungan garam kalsium dalam tulang adalah menggunakan metode yang dinamakan metode X-ray. Metode ini digunakan karena memberikan hasil yang paling baik dalam menelisik kualitas dekalsifikasi, apalagi spesimen yang mempunyai ukuran lebih besar dari biasanya. Yang kedua itu ialah pengujian reaksi kimia. Pengujian endpoint menggunakan reaksi kimia dapat dilakukan dengan menggunakan larutan asam seperti jenis asam format. Nah, asam format merupakan asam lemah yang nantinya
akan mampu melalui tahapan yang dilakukan dengan cara menghapus 5 mili cairan dekalsifikasi dari jaringan tulang. Nantinya akan ditambahkan amonium hidroksida dengan cara meneteskannya hingga mendapatkan pH yang netral sesuai takaran di kertas lakmus. Kemudian kita tambahkan lagi 5 mili amonium oksalat jenuh dan dikocok. Tahapan terakhir ialah menunggunya selama 30 menit di suhu ruangan, tidak boleh suhu rendah ataupun terlalu tinggi. Setelah itu, semua proses akan selesai dan nantinya akan kita dapatkan hasil berupa endapan yang menandakan prosesnya harus diulang. Namun, jika larutan tetap jernih, maka dekalsifikasinya ataupun demineralisasi tulang ini kita anggap berhasil. Nah, selanjutnya ialah tes fisik. Cara lain dalam menentukan keberhasilan teknik dekalsifikasi adalah dengan tahapan melakukan tes fisik melalui cara dengan membengkokkan tulang. Namun, pengaplikasian tes fisik ini hanya berlaku bagi spesimen dengan ukuran yang besar, karena tes ini akan dilakukan berulang kali dengan jangka waktu yang panjang, sehingga tidak akan berlaku pada tulang yang kecil karena akan mampu merusak tulang tersebut dengan kata lain kita dapat mematahkannya. Setelah melewati berbagai macam tahapan seperti endpoint, maka kondisi tulang juga harus diperhatikan lebih detail lagi. Hal ini untuk memastikan ada atau tidaknya sisa larutan dekalsifikasi pada tulang dan juga untuk memastikan garam kalsium yang masih ada ataupun tidak. Untuk membersihkannya, maka cara yang paling sering digunakan ialah dengan mengalirinya menggunakan air keran dan memberikan larutan basah. Pembersihan ini dilakukan untuk menghilangkan asam yang melekat karena akan mengganggu dalam proses pewarnaan. Nantinya kita ingin menghasilkan pewarnaan yang baik, sehingga hal ini kita harus perhatikan secara detail karena nantinya sewaktu diamati kita tidak dapat menghasilkan yang paling baik. Tentunya saja ada banyak ataupun ada beberapa faktor yang mampu mengaruhi dekalsifikasi ataupun demineralisasi ini. Yang pertama itu ialah ketebalan tulang. Semakin besar ukuran tulang yang hendak kita gunakan, maka semakin lama juga proses dekalsifikasi yang hendak kita laksanakan. Untuk itu, memperhatikan ukuran tulang agar bisa mengefisienkan waktu itu ialah sangat penting. Sehingga ketebalan tulang adalah faktor utama yang harus kita pertimbangkan dengan baik ketika kita belum melakukan dekalsifikasi. Yang kedua ialah kerapatan atau densitas tulang. Kerapatan tulang ialah salah satu dari faktor penting lainnya, karena kandungan kalsium tulang menjadi penentu keberhasilan suatu tahapan dekalsifikasi. Semakin banyak kandungan garam kalsiumnya, maka akan semakin lama waktu yang kita butuhkan juga. Suhu mampu mempengaruhi proses hingga hasil dekalsifikasi karena jika nanti suhu ini terlalu berlebih ataupun terlalu rendah, maka akan mampu mempengaruhi kualitas pewarnaan dan kita tidak ingin mempengaruhi pewarnaan nantinya. Sehingga suhu yang tinggi tidak dapat digunakan. Menurut penelitian ada, suhu 60 derajat Celcius merupakan suhu yang paling tepat jika dekalsifikasi dilaksanakan pada iklim tropis. Nah, yang selanjutnya agitasi. Apa sih agitasi itu? Agitasi adalah proses mekanik yang mempercepat dekalsifikasi. Selain itu, tujuan lain agitasi adalah meminimalisir kandungan asam yang ada sehingga tidak merusak sel ataupun jaringan. Jadi, memperhatikan agitasi akan membantu proses dekalsifikasi terlaksana dengan baik. Nah, yang kelima ada tekanan ataupun vakum. Tekanan yang diberikan kepada rongga-rongga tulang merupakan tindakan yang diharapkan mampu mengeluarkan gelembung-gelembung sisa larutan dan meminimalisir kerusakan yang ada pada tulang. Nah, yang keenam ada volume larutan. Volume larutan harus diperhatikan karena hal ini juga faktor penting untuk dekalsifikasi berjalan dengan baik melalui pembuangan garam kalsium sehingga memberikan kecepatan proses jika ada perbedaan di dalam reaksi tersebut. Nah, faktor-faktor ini ialah merupakan pertimbangan bagi kita untuk melaksanakan proses dekalsifikasi karena nantinya hal inilah yang akan menentukan baik atau tidaknya dekalsifikasi tulang yang kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan teknik dekalsifikasi. Dalam pelaksanaan teknik dalam mikroteknik hewan ini ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Salah satunya dalam dekalsifikasi.
Nah, kelebihan dalam teknik dekalsifikasi adalah mampu menghasilkan hasil yang baik terutama pada pewarnaan dan hanya memberikan sedikit hidrolisis. Namun, kekurangannya adalah memakan waktu yang lama dalam pengerjaannya dan perlu menambahkan urea untuk menghilangkan warna kuning dalam jaringan tulang yang telah didekalsifikasi. Nah, itu dia penjelasan dari teknik dekalsifikasi. Semoga membantu dan menjadikan penambahan wawasan baru untuk para pendengar dan penonton. Sekian dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.